Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat hadir bersama-sama dalam acara PM Webinar Series melalui online dengan tema keberlanjutan bisnis melalui good governance UMKM dan koperasi. Ini suruh Februari 2021. Gitu gimana? Mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk kelancaran acara. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahnya. Di sanalah aku berdiri berpandu Indonesia. Marilah kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku Untuk Indonesia Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku yang kucinta. Merdeka, merdeka Baik. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Bapak Dr. Harno Finsa AKM SCCA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili, ya. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Dr. Inge Hutagalung sebagai Ketua PPM Universitas Mercu Buana. Ya, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para dosen yang terlibat di dalam pengabdian masyarakat ini. Ya, di sini saya lihat ada Pak Ustadz Sabarudin Muslim. Ya. Kemudian ada Bu Nurlis, ada Bu Diah Iskandar, ada Ibu Pak Laras tadi saya perhatikan, ya. Kemudian ada Ibu Nurul Hidayah. Nggak salah tadi juga saya lihat ada Bu Mutia ya, Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada yang terhormat Bapak Lurah
atau yang mewakili dari Kelurahan Meruya Utara. Ibu Lurah. Ibu Lurah ya. Ibu Lurah Srengseng. Oh, Ibu Lurah Srengseng hadir ya. Bu Lurah Srengseng, kemudian dan tim. Hadir, Pak. Dan tim, ya. Ya, selamat pagi Bu Lurah. Alhamdulillah bisa berkumpul kita pagi ini. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Dr. Inge Hutagalung sebagai Ketua PPM Mercu Buana. Kemudian kepada yang terhormat teman-teman dosen sebagai narasumber di sini ada Ibu Nurlis, saya lihat ada Pak Sabarudin tadi, kemudian ada Bu Dia Iskandar, ada Bu Nurul, ada Bu Mutia, ada Pak Laras ya. Mohon maaf kalau saya tidak sempat melihat beberapa dosen yang lain yang terlibat. Ya. Kemudian juga yang terhormat dan yang saya banggakan para peserta dari pelatihan ya sektor UMKM ini. Ya. Alhamdulillah ya di pagi yang cerah ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita hari ini bisa berkumpul di pagi ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa dia membawa kita dari dunia kegelapan menjadi dunia yang terang benderang seperti ini ya. Jadi dunia terang benderang seperti ini sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan sebagai umatnya ya, bahwa kita adalah menjadi makhluk pembelajar. Kalau kita menjadi makhluk pembelajar, maka kita harus memberikan apa yang sudah kita pelajari kepada pihak lain yang masih membutuhkan untuk memahami apa yang telah kita pelajari. Ya, termasuk dalam hal itu kaitannya dengan implementasi PPM hari ini. Ya, saya sangat senang, sangat membanggakan bagi saya bahwa kita Universitas Mercu Buana selalu memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar kita. Ya, itu yang utama ya, karena ya baik sih memberi pelatihan, memberi ini di tempat-tempat jauh, tapi kalau di sekitaran kita tidak memberi pelatihan, itu juga tidak baik, sangat-sangat tidak baik. Ya, kita bertanggung jawab kepada masyarakat di sekitar kita, memberikan pemahaman dan sebagainya. Kemarin PPM tentang keberlangsungan, ya, yang sedikit agak saya soroti, ya, untuk saat ini dan ke depan akan lebih baik kita menggunakan istilah keberlanjutan, ya, Sustainability Development Goal. Ya. Kenapa keberlanjutan? Karena ada 3 pihak yang terlibat terkait dengan dunia bisnis. Yang pertama adalah people, masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat itu termasuk yang punya perusahaan itu sendiri ya, dan lingkungannya. Yang kedua adalah planet. Planet itu adalah sumber daya. Sumber daya ini termasuk sumber daya alam ya, di perut bumi maupun di atas perut bumi. Nah, yang ketiga adalah profit. Ya, jadi perusahaan dalam berbisnis jangan orientasinya hanya profit. Jangan orientasinya hanya profit. Artinya apa? Artinya lingkungan itu menjadi bagian penting dalam berbisnis. Nah, di sini aspek sosial harus kita pikirkan. Ya, lingkungan itu apa? Society yang berada di sekitar perusahaan, termasuk UMKM sekalipun. Ya, banyak perusahaan-perusahaan tahu yang ada di perkotaan. Ya, yang ada di perkotaan, daerah Sunter itu banyak tuh, saya nggak tahu di Kembangan. Wah, itu industri tahu itu UMKM. Dia punya dampak nggak kepada lingkungan? Besar sekali kalau amdalnya tidak dibenahi. Besar sekali dampaknya. Industri tahu itu airnya mengalir itu bau. Mempengaruhi air tanah dan sebagainya. Nah, industri-industri seperti ini perlu bagaimana mereka diajarkan. Ya, diajarkan, memberikan pemahaman bahwa Anda boleh mendapatkan profit yang besar-besarnya, tetapi Anda harus lingkungan di sekitar Anda. Apa dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri?
Kalau Anda tidak mendengarkan apa yang berdampak pada society, masyarakat di sekitar Anda, pada satu titik nanti masyarakat di sekitar Anda akan marah, maka perusahaan Anda akan bisa tutup. Artinya apa ini? Artinya ya, perusahaan itu diharapkan mengerti bahwa dia hidup di tengah masyarakat. Jangan hanya orientasinya profit. People itu penting gitu loh. Ya, people itu penting gitu loh. Nah, seperti itu loh. Nah, supaya mereka memahami people ya dan mendapatkan profit yang baik, nah ini harus dijaga keseimbangannya. Ya, harus dijaga keseimbangan. Bagaimana cara menjaga keseimbangan ini? Maka diperlukan tata kelola. Diperlukan tata kelola bagi UMKM itu. Nah, tata kelola seperti apa? Ya, good governance. Ya, good governance itu adalah tata kelola yang baik, bagaimana orientasinya bukan hanya profit, ya, bukan hanya keuntungan dia sendiri, tapi dia bisa mensejahterakan lingkungan yang berada di sekitarnya dan mensejahterakan negara juga. Negara dalam hal ini apa? Pajak yang dibayar. Ya, pajak yang dibayar. Nah, ini yang kita ingin nanti diuraikan oleh beberapa narasumber kita. Ya, semoga nanti para UMKM memahami ini. Kalau Anda orientasinya profit dan tidak memperhatikan lingkungan di sekitar Anda, ya, berarti saya berani mengatakan, kalau Anda seorang Muslim, Anda bukan seorang makhluk Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, seperti itu. Ini saya berani mengatakan seperti itu karena kita itu sudah jelas ajaran itu ada semua di Al-Qur'an dan hadis. Ya, ini Pak Ustadz ada di sini, Pak Sabar, paham betul itu. Nanti mohon-mohon juga bisa dikaitkan terkait ini ya. Nah, seperti itu. Ya, karena kita harus bersumber dari ajaran sesuai dengan agama kita. Ya, jadi profit itu tidak hal yang utama lagi dikejar. Jadi kita juga aspek sosial masyarakat itu penting. Apalagi di sini ada Bu Lurah, mungkin nanti Bu Lurah bisa juga melakukan sosialisasi. Jadi kita tidak hanya berharap ekonomi tumbuh, tapi kita juga berharap pengertian masyarakat akan lingkungan juga tumbuh. Seperti dengan teori legitimasi kalau di dalam dunia riset dan dunia pendidikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat akan diperjelas oleh para narasumber sehingga dari sekarang inilah sebelum pengusaha itu menjadi besar, dia mengerti, dia memahami akan lingkungan sekitar, society, kemudian juga bagaimana penggunaan sumber daya yang tidak berlebihan. Ya, karena sumber daya yang berlebihan apalagi non-renewable yang tidak dapat diperbaharui, itu akan mempengaruhi kehidupan manusia di masa yang akan datang untuk anak cucu kita. Nah, itu saja dari saya. Ya, kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya harus menyampaikan ini karena ini UMKM, ya, yang pada satu titik nanti menjadi besar. Dan mudah-mudahan nanti dosen-dosen kami dari Mercu Buana akan perjelas ini lebih detail, ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan, Bapak Bisnis untuk memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan Ketua Pusat Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mercu Buana kepada Ibu Dr. Inge Hutagalung MSI, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Dr. Harno Finsah. Yang kami hormati, Lurah Kelurahan Srengseng, Ibu Hajah Rusmini. Yang kami banggakan dan kami sayangi para narasumber pada pagi hari ini dan juga untuk esok hari, serta peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada rangkaian kegiatan webinar pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana dalam kondisi sehat walafiat. Karena kita pahami sekarang angka COVID itu terus melaju dan alhamdulillah kita termasuk golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus yang mengerikan tersebut. Bapak dan Ibu peserta webinar sahabat PPM, pagi ini tema webinar kita adalah tentang bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah sebuah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sebagaimana disampaikan tadi dengan sangat baik oleh Bapak Dekan, tentunya laba yang dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan penjual, produsen, tapi juga laba yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan juga bagi negara. Sebagaimana kita pahami, gerak organisasi tentunya perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan keberlangsungannya. Salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan bisnis adalah dengan memperkecil efek yang mengganggu pada operasional itu sendiri dan mengurangi risiko kerugian keuangan serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam proses pemulihan. Menyadari kondisi keberlangsungan bisnis yang tidak mudah dan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat, alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita telah hadir para dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang insya Allah selama 2 hari akan siap berbagi pengalaman, siap berbagi ilmu, dan siap berbagi kiat seputar strategi keberlangsungan bisnis melalui implementasi good governance khususnya di sektor UMKM dan koperasi. Bapak dan Ibu, peserta webinar yang berbahagia, izinkanlah kami menghaturkan ucapan selamat dan penghargaan kepada panitia pelaksana webinar atas prakarsanya mengkoordinir dan melaksanakan webinar seri PPM ini. Harapan kami kerjasama dengan kelurahan di lingkungan Kecamatan Kembangan, wabil khusus dengan Kelurahan Srengseng dapat berlanjut dalam kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Semoga ilmu yang diberikan pada kesempatan ini bisa membuka wawasan dan menambah pengetahuan. Sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Kicau kutilang di pohon kenari, menambah ceria suasana pagi. Selamat mengikuti webinar hari ini. Bisnis lancar, keluarga berseri. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dr. Ingan Hutagalung MSI sudah memberikan sambutan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kelurahan Srengseng, Ibu Haja Rusmini. Kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Universitas Mercu Buana, Bapak Dr. Harnofinsah CA. Yang saya hormati juga Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Kampus Mercu Buana, Ibu Inge Hutagalung MSI. Lalu panitia penyelenggara webinar ini yang terdiri dari para dosen dan dari Mercu Buana.
Yang saya hormati juga Lurah Meruya Selatan, sahabat saya, lalu Bapak Ibu pembicara dan para peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi ini hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 kita masih dapat bersilaturahmi melalui virtual, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat ilmu manajemen dan akuntansi 2020-2021 dengan tema keberlanjutan bisnis melalui implementasi good governance di sektor UMKM dan koperasi. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Harapan saya ingin para peserta yang terdiri dari Karang Taruna dan PKK menghasilkan UMKM operasi yang berkualitas dengan manajemen yang baik. Selain itu, saya juga ingin setelah menghasilkan sesuatu merupakan kebanggaan menjadi warga Kelurahan Srengseng, Meruya Selatan, khususnya Kecamatan Kembangan. Saya ingin juga menjadi warga yang lebih maju ke depannya. Ikuti terus pelatihan ini hingga selesai, gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan karena sampai saat ini COVID-19 belum mengalami penurunan. Waspadai juga dengan DPD. Saya akhiri, izin saya mohon maaf karena saya ada acara di Wali Kota, rapat aset. Saya undur diri lebih dahulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lurah. Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Kepala Kelurahan Srengseng, Ibu Hajar Ismini. Ada dengan tema Tata Kelola Koperasi yang akan disampaikan Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline, SEMM. Akuntansi untuk koperasi Bapak Haji Sabarudin Muslim, SEMSI. Pencatatan dengan smartphone Ibu Nurul Hidayah, SEAK MSI CE. Dan terakhir ada pembukuan dasar menghitung pajak Dr. Anda Mutiah MSI. Ya, saya sudah buat break room-nya, room A dan room B. Silakan masuk. Di sini saya sudah menyediakan room A dan room B. Kepada peserta, silakan masuk sesuai dengan ID-nya masing-masing. Misalkan A di depannya A, silakan masuk room A. Atau B, silakan masuk di room B. Bapak dan Ibu, sudah 2 pemateri yang memang kita dengarkan presentasinya. Untuk pemateri yang ketiga, kita akan belajar mengenai bagaimana keberlanjutan UMKM melalui kontinuitas pencatatan transaksi berbasis digital smartphone yang akan dibawakan oleh Ibu Nurul Hidayah, SEAK MSI CA. Waktu dan tempat dipersilahkan Bu Nurul, 30 menit ya Bu. Nah, Baik. 15 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Rona atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pelaku bisnis UMKM, hari ini saya akan mencoba memberikan ilmu sedikit ya tentang bagaimana sih yang sudah Ibu lakukan selama ini memiliki usaha tapi pencatatannya nih misalkan masih amburadul atau belum konsisten ya melakukan pencatatan. Nah, dari presentasi ini saya akan sampaikan bahwa kami ini ada 3 tim yang dalam ini ada saya sendiri Bu Nurul, kemudian ada Pak Surya Dharma dan ada Bu Wahyu. Ini mencoba untuk memberikan ilmunya
kepada Bapak Ibu semua dalam hal ini adalah untuk mengelola terkait dengan kontinuitas pencatatan berdasarkan digital smartphone. Nah, ternyata ada juga di smartphone ini untuk bisa kita membuat pencatatan. Jadi Ibu nggak perlu lagi apa istilahnya belajar akuntansi ya, mungkin di Mercu Buana kalau belajar akuntansi di Fakultas Ekonomi itu hampir 2 semester gitu. Nah, ini hanya cukup nanti sebentar aja gitu. Baik, kita akan mulai dari sini dulu ya. Jadi saya akan sampaikan dulu bahwa apa sih bedanya UKM dengan UMKM. Mungkin yang sekarang Bapak Ibu jalani adalah namanya UMKM ya. Jadi kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di sana ada definisi UMKM. Jadi disebutkan bahwa yang namanya usaha mikro, ya mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau milik badan usaha perorangan yang memiliki kriterianya adalah maksimal asetnya 50 juta dan omsetnya adalah maksimal 300 juta. Jadi artinya ini skalanya skala mikro, ya. Sedangkan yang namanya UKM ya, UKM untuk UKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha tapi bukan merupakan anak perusahaan dari usaha besar. Jadi ini masih tetap usaha kecil, namun di sini disebutkan bahwa kriterianya adalah ya, jadi tadi asetnya itu 50 sampai 500 juta. Jadi ini lumayan besar. Ya, kemudian dengan omsetnya sekitar 300 sampai dengan 2,5 miliar. Ini nanti akan nyambung dengan pembicaraannya Bu Mutiah nih. Mana nih yang harus bayar pajak? UMKM ataukah UKM seperti itu ya. Jadi nanti setelah ini menyambung ya dengan Bu Muti nanti tentang pajaknya. Nah, kenapa sih kok perlu pencatatan ya? Bahwa di sini katakan bahwa perencanaan keuangan itu sangat perlu. Untuk apa? Untuk mengatur kegiatan Bapak Ibu ya selama melakukan transaksi ya dengan cara mengelola keuangan. Sehingga ini adalah seorang pengelola keuangan itu mulai dari rumah tangga atau perusahaan keluarga atau UMKM ini harus diharapkan harus bijak ya dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangannya. Kemudian tujuan dari pengelolaan keuangan di sini adalah merupakan proses ya, proses untuk menyeimbangkan apa? Pendapatan dan pengeluarannya. Jadi ketika Ibu punya usaha ini, jangan merasa bahwa pendapatan Ibu itu adalah laba, kemudian dipakai untuk kegiatan, untuk keperluan pribadi itu salah. Jadi pendapatan Ibu dari hasil menjual ya itu adalah merupakan itu pendapatan, bukan merupakan laba atau bukan itu yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Jadi itu harus dipisahkan ya. Kemudian menurut Ridwan ini bahwa setiap proses pengalokasian pendapatan dan pengeluaran ini secara efisien dan efektif itu merupakan cara untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Jadi Bapak Ibu di sini harus bisa memisahkan ya pendapatan dan pengeluaran. Ini seperti ini sehingga akan ada penyeimbang atau seimbang. Ya, kemudian karena ini saya masukkan juga karena kondisi pandemi Covid ini, maka di sini di mana mobilitas penduduk menurun ya, kemudian transaksi atau bisnis juga menurun, daya beli juga menurun, maka dalam hal ini Covid ini menyebabkan perekonomian berbagai negara juga mengalami penurunan ya. Seperti saat ini ya Bu ya, biasanya di koperasi itu ramai banyak yang beli, ini tidak. Ya, kemudian saya misalkan biasanya membeli sesuatu keluar, ini sekarang nggak perlu keluar. Jadi itu juga yang menyebabkan mal-mal itu sepi ya, toko-toko juga sepi. Seperti itu. Nah, dari sini kemudian salah satu penyebab ya kenapa sih kok pencatatan itu harus dilakukan, yaitu di sini bahwa salah satu penyebab adalah mayoritas pengelola keuangan itu masih menggunakan metode konvensional ya. Jadi masih pakai buku nyatetnya nih. Jadi ini ada uang masuk dari sini catat. Nah, takutnya lupa ya ketika ada penjualan, ketika Ibu menjual produk ternyata hari ini lupa dicatat tadi berapa ya, nah lupa. Nah seperti itu. Jadi ini karena metode konvensional, sehingga dalam hal ini nanti saya akan perkenalkan nih metode yang nggak perlu pakai kertas lagi gitu ya, sehingga aplikasi perangkat lunak yang menjadi ujung tombak atau ujung depan ini suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Nah, jadi kita nanti menggunakan suatu sistem ya, sistem yang
yang istilahnya nanti akan saling nyambung nih Bu. Jadi ketika kita nyatet apa, ini akan bisa nyambung. Ya, jadi kita tahu yang lebih luas lagi. Nah, istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris ya, yang itu artinya adalah penyebaran aplikasi atau penggunaan. Sedang istilah aplikasi sendiri didefinisikan sebagai program yang siap digunakan, yang dibuat untuk menjalankan suatu fungsi bagi pengguna layanan aplikasi dan penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu target yang akan dituju. Ini menurut pendapat dari ini ya, dari pakar di luar. Nah, dari sini kemudian saya akan laporkan, kenapa sih kok kita perlu membuat laporan ya? Kenapa sih kita kok perlu mencatat? Nah, yang pertama adalah kenapa kita mencatat? Karena untuk mengetahui kondisi keuangan usaha yang sedang dijalankan. Jadi keuangan kita bagaimana? Berapa sih uang yang kita punya saat ini? Kemudian untung ruginya berapa dari usaha ini? Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah usaha kita biar nggak mati ya. Kenapa sih kok mati? Ya salah satunya adalah tadi ketika kita memperoleh pendapatan kita anggap ini uang kita, jadi kita pakai untuk keperluan pribadi bukan untuk bisnisnya. Ini itu menyebabkan kita nantinya akan kesulitan dana ya untuk memulai lagi usaha. Nah, kemudian di sini ada alasan yang kedua adalah untuk mengetahui posisi uang kasnya kita berapa. Ya. Nah, banyak bisnis mati bukan karena tidak ada penjualan, tetapi tidak ada uang kas untuk membeli bahan bakunya lagi. Karena tadi ya digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga adalah kenapa sih kita mencatat? Ini sebagai dokumen kita ya untuk melakukan pembukuan akuntansi. Ketika sudah tersedia dokumen, maka kita akan mudah ya untuk melihat bagaimana sih tadi kita transaksi penjualan kita tadi berapa ya, tadi kita mengeluarkan uang berapa seperti itu. Jadi kita punya dokumen. Nah, alasan yang keempatnya adalah ketika ada dokumen maka kita bisa menghitung nih berapa pajak yang akan dibayarkan. Ketika ada dokumen maka kita bisa mengajukan kredit ya, kredit ke bank misalkan ya karena kita sudah punya laporan keuangan. Jadi ini ujungnya adalah laporan keuangannya seperti itu ya. Nah, dari sini kemudian saya akan perkenalkan ini apa nih Bu ya? Ini handphone kan ya. Nah, dari sini kita akan masuk nih akuntansi UKM. Jadi nanti di dalam handphone Ibu itu sudah ada aplikasi namanya akuntansi UKM ya. Itu bisa digunakan untuk melakukan pencatatan terkait dengan semua transaksi yang telah Ibu lakukan. Misalkan hari ini membeli apa bahan baku ya, kemudian tadi pengeluarannya apa saja, kemudian kita punya punya aset apa dan seterusnya. Ini bisa dicatat di sini hanya dengan menggunakan handphone saja. Jadi Ibu kan selama ini menggunakan handphonenya kan untuk WA-an ya, untuk WA, kemudian untuk men-share produk-produk Ibu, tapi belum maksimal kalau handphone tersebut tidak digunakan untuk melakukan pencatatan, gitu seperti itu ya. Jadi di sini akuntansi UKM adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang digunakan oleh UMKM atau UKM ya untuk mengelola keuangan sehari-hari. Namanya sehari-hari. Jadi kita iseng aja, misalnya Ibu belanja nih, beli apa untuk membuat itu ya, membuat produknya Ibu, masukkan aja ke situ langsung di handphone tadi sudah ada aplikasinya ya. Jadi dengan demikian kita akan nanti bisa mendapatkan informasi. Jadi kita di sini bisa mengelola sistem informasi keuangan. Sehingga pencatatan keuangan perusahaan akan tersimpan dengan baik ya, tersistem dengan baik dan benar untuk meminimalisir risiko kebangkrutan. Nah, ini tujuan saya hari ini adalah untuk memperkenalkan ya. Jadi ternyata di HP Ibu itu ternyata sudah ada tuh aplikasi untuk mencatat ya semua transaksi Ibu, semua asetnya Ibu terkait dengan usaha. Nah, nanti kalau di handphone Ibu cari ya di App Store ya, di Play Store, ini yang saya lingkarin nih. Ini ada akuntansi UKM. Ini nanti Ibu klik, kemudian di-download ya. Nah, setelah itu baru nanti Ibu akan bisa memanfaatkannya. Ini saya ada sedikit ini ya, ada cara video bagaimana cara melakukan ini transaksi ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin belajar tentang catatan keuangan, pastikan Anda sudah memahami bahwa pentingnya melakukan financial literasi. Kita harus bisa melek secara finansial. Ini nanti kita yang kita mesti download. mencatat ya. Di sini banyak banget aplikasi ya untuk mencatat laporan keuangan. Saya memakai yang ini.
yang paling atas, silakan download. Dan saya sudah mendownloadnya, akuntansi UKM. Kalau saya sudah download, Anda teman-teman sudah download juga, silakan tinggal buka. Anda tinggal registrasi di situ, Anda isi email, dan pastikan Anda hafal password email Anda. Karena ketika Anda ganti HP, Anda bisa memasukkan kembali datanya untuk Anda bisa kembalikan seluruh catatan keuangan Anda di HP sebelumnya. Tapi pastikan Anda membackup-nya secara berkala, baik itu setiap hari ataupun setiap pekan. Ada caranya di situ. Nanti saya tunjukkan. Oke, misal sudah seperti ini ya. Kalau Anda mau mulai, mari kita cek apa manfaat dari akuntansi UKM ini. Pertama, di sini di pojok kanan atas, di sebelum paling ujung, ada yang tambah ini. Oke, bukan yang tambah ini, bukan ya. Tapi yang ini, sebelah ini. Bisa lihat ya. Nah, saya pencet, di sini muncul apa yang harus Anda tulis. Contoh misalnya saya jualnya Haramain. Misal saya punya customer namanya Fulan, C Fulan. Saya selalu kasih kode C. C Fulan belanja misalnya dia 1 botol. Oke. Dia belanja 1 botol. Botol apa? Nah, besar atau kecil? Saya menulisnya 1 botol besar misalnya. Berarti harganya 195.000. Ini kalau menjualnya botol ya, Lalu Ibu ya? sebagai reseller, Botol minuman. Anda pasti punya masing-masing harga, di mana Anda di situ tergantung pengambilan Anda pada agen Anda. Maka wajib banget untuk tahu berapa pengambilan Anda gitu. Kalau Anda pengambilannya misal dapat harga 65.000 gitu ya, 64.000 misalnya, 60 bukan 64.000 sih. Itu botol kecil. Botol besar anggaplah harganya 165. Sebagai reseller harga 165 misalnya. Ini pengambilan terendah. Oke, 4 botol. Maka profit Anda sudah jelas, langsung 30.000. Tekan aja tombol selesai. Simpan. Nah, bisa menghitung ya, Bu, langsung ya. Ini, labanya simpan. dapat 30.000. Maka inilah hasilnya. Nah, lalu Anda mungkin sebagai agen. Kalau Anda agen, misal Anda punya reseller. Anda punya reseller namanya Fulana. Kasih aja kata Fulana. Itu berarti sudah kode reseller. Bukan C. Kalau C itu customer. Anggaplah dia belanja 4 besar. Oke. Plus 6 kecil. Nah, 4 besar plus 6 kecil, teman-teman tahu harganya kan? Harga pengambilan tim Anda, 4 besar plus 6 kecil, 4 besar kali 165.660. Tambah 6 kecil dikali 74.000. Berarti 1.104.000. 1.104.000. Oke. Sekarang, berapa harga supplier Anda misalnya? Anggaplah Anda ambil harga 12 besar plus 20 kecil. Kalau 12 besar berarti misal 12 kali berapa harga pengambilan Anda? 145 ya kan? Nah, 170. Misalnya 145. Maksud saya harga 145 dikali 4 botol lalu ditambahkan 6 kecil pengambilan 20 kecil waktu itu harganya 54. Berarti 904.000 totalnya. Oke. Maka berapa keuntungan Anda? 200.000. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi setiap hari Anda wajib untuk mencatat. Dari sini Anda boleh coba tekan di tombol kanan sudut kiri, lalu ke laporan, tekan laporan, lalu tekan ini buku besar. Setelah itu di buku besar Anda tinggal pencet OK, lalu disinilah jumlah profit Anda 230.000 selama 1 hari. Contohnya seperti itu. Oke, dan begitu seterusnya nanti di akhir bulan itu Anda akan melihat berapa keuntungan Anda. Sehingga Anda bisa mengetahui bahwa, oh ternyata uang saya segini, keuntungan saya segini. Dan Anda tinggal cocokkan di rekening apakah sama atau tidak. Berarti kalau terjadi kesamaan, berarti pas.
Kalau tidak terjadi kesamaan, wow. Dan di sini Anda bisa mencatat juga seluruh pengeluaran-pengeluaran Anda. Misal Anda punya pengeluaran, anggaplah beli isolasi plaster. Ya pengeluaran, contoh beli atau pengeluaran. Terus saja pengeluaran. Bla 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 bla. Berapa debit yang keluar. Kalau di sini kan 0 aja. Debitnya misalnya contoh bubble wrap. Bubble wrap harganya misal yang 10 meter 90.000 gitu ya. Ya, tulis saja di sini 10 meter. Berarti di sini 90.000. Oke, ini jadi pengeluaran teman-teman semua. Nah, bagaimana hasil akhirnya ketika di buku besar? Anda boleh cek, berarti Anda punya keuntungan sisa 190.000. Ini baru sehari, bagaimana kalau dikali 30 hari? Seperti itu. Nah, lalu fungsi lainnya teman-teman bisa pelajari. Sini juga ada kalkulator buat Anda yang tidak menggunakan Sally. Kalau Anda mau tahu tentang misalnya pengaturan misalnya, ini di pengaturan ini ada yang namanya backup sama restore. Kalau backup itu artinya Anda selalu mensinkronkan file terbaru, data terbaru hari ini ke Google Drive. Sehingga di kemudian hari ketika misal HP Anda lupa atau misal Anda ganti HP gitu ya, di HP lain Anda tinggal masukkan email yang sama dengan di HP ini, lalu Anda tinggal install kembali aplikasi akuntansi UKM, lalu Anda klik restore. Maka akan kembali seluruh data-data Anda yang Anda sudah catat di sini. Oke, baik. Demikian tadi pemaparan dari saya. Tadi ditutup dengan pemaparan video ya. Jadi ternyata Bapak Ibu bisa menggunakan HP saja untuk melakukan pencatatan. Jadi nggak perlu mencari buku ya untuk sekali mencatat. Jadi tinggal buka HP, kita ambil dulu ya aplikasinya, kita download dulu. Kemudian nanti kita lakukan pencatatan seperti yang video yang tadi saya tayangkan. Jadi untuk pemaparan saya kali ini adalah saya memberikan pengetahuan ya bagaimana Ibu bisa dengan mudah melakukan pencatatan tanpa harus tanpa harus mempelajari akuntansi ya selama 1 semester di Mercu Buana seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rona atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Rona sebagai moderator. Oke, terima kasih Bu Nurul untuk pemaparannya, sangat menarik sekali ya Bu Nurul. Ini berguna sekali saya rasa untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang para pelaku UMKM Bu. Oke, Bapak Ibu, waktu tinggal 12 menit lagi, kita berikan 2 pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Ibu. Baik. Saya ingin bertanya. Ya, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak siapa nih? Satu-satu ya. Nah, dengan Bapak siapa? Ya, Tubagus. Oh, Pak Tubagus. Dari mana, Pak? Kelurahan mana? Serengseng. Oh, oke. Baik, Pak. Silahkan, Pak. Mengapa ya kita perlu menggunakan teknologi digital dalam pencatatan di UMKM? Oke, itu aja Pak pertanyaannya. Iya. Oke, kita tampung dulu ya Bu Nurul. Ya, tadi ada lagi yang nanya. Ya, langsung ya, laris manis. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya dong. Dengan siapa Bu? Sebutkan nama Bu. Halo. Ibu Reni ya? Bu Reni. Ya, Reni. Ya, dari? Ini kalau jurnalnya kayaknya yang garis besarnya aja ya Bu. Maksudnya kan kalau kita catering itu kan detail belanjaannya apa-apa aja. Jadi kalau ini secara keseluruhannya aja ya. Jadi, oke. Jadi pertanyaan ya, Ibu. Jurnalnya. Ya, jadi apakah aplikasi ini mencatat secara keseluruhan gitu ya Bu? Iya, kalau catering kan banyak tuh yang harus kita beli belanjaannya banyak gitu detail. Ya, misalnya resep-resep bumbu-bumbu ya Bu, itu ya. agak jelimet ya nyatetnya Bu ya? Iya. Oke. Baik Bu Nurul, silakan Bu dibantu untuk menjawabnya Bu.
Baik, terima kasih. Tadi yang pertama dari Pak Tubagus ya. Kenapa sih kok kita perlu digital ya? Nah, sekarang kan kita sudah mulai masuk ke era globalisasi. Di mana di era globalisasi ini kita sudah mulai harus melek dengan teknologi ya. Kita semua bisa menggunakan handphone, kemudian kita bisa mengakses apa saja melalui Google, ya kan? Kalau kita nggak tahu kan kita langsung nanya ke Mbah Google kan? Nah, di sini kita bisa tahu nih apa saja yang akan kita. Jadi artinya gini, kita duduk di sini saja, saya bisa kemana-mana, saya bisa keluar negeri. Hanya dengan cara klik, ya itu aja. Kita mencoba membuka internet saja, kita sudah bisa kita bisa berkelana kemana-mana. Gitu ya. Jadi kenapa sih kok perlu digital? Ini karena tuntutan dari adanya era globalisasi. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jangan kalah ya, jangan hanya menggunakan tradisional saja atau konvensional saja, tapi sudah mulai beralih kepada era digitalisasi. Jadi itu kenapa sih kok perlu digitalisasi? Nah, ternyata di era digitalisasi ini ternyata banyak sekali ya yang bisa kita manfaatkan. Contohnya sekarang ini, kita nggak bisa ketemu kan selama masa COVID, tapi kita bisa ketemu di ruang virtual ini. Pakai apa? Menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Nah, inilah tidak yang dikatakan sebagai era globalisasi. Kita dengan adanya perubahan teknologi. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, kenapa sih kok perlu pencatatan dengan digital ya? Tadi saya katakan bahwa tadi sudah disetelkan videonya tadi ya. Ternyata dengan menggunakan handphone sangat gampang sekali. Kita tinggal masukkan saja tadi apa kita beli tadi ya, itu sudah bisa menampung semua yang kita akan buat. Jadi kita nggak perlu lagi belajar bagaimana sih membuat buku besar, bagaimana sih membuat jurnal, bagaimana membuat laporan keuangan. Kita nggak perlu. Kita tinggal klik saja tadi. Tadi kan sudah ada tadi ya penampilannya di video tadi kan. Kita masukkan saja apa yang kita beli, apa yang kita jual, dimasukkan aja, masukkan ke situ semua. Kita tinggal klik saja buku besar. Oh, seperti ini. Nanti kelihatan nih, oh labanya sekian. Nah, gitu. Tadi sudah dipraktekkan tadi ya. Begitu kita membeli, kemudian kita jual lagi, oh kita punya laba. Kemudian kita beli lagi, kita jual lagi, oh kita punya laba. Ya, seperti itu. Jadi nanti dengan menggunakan era digital atau menggunakan smart handphone ini ya, saya rasa ini bisa sangat membantu sekali dibandingkan dengan Bapak Ibu kalau melakukan pencatatan dengan menggunakan buku. Kalau buku itu kan kita pusing nyatetnya, belum nanti menghitungnya pakai kalkulator, saya yakin itu tidak akan teliti. Pasti unsur ketidaktelitian itu pasti ada miss-nya seperti itu. Jadi inilah pentingnya kita menggunakan digital ya, atau kita semua lah perlu memanfaatkan era teknologi ya. Jadi teknologi yang kita punya sekarang ini harus kita ikuti. Perubahan teknologi harus kita ikuti terus seperti itu. Itu Bu Rona untuk pertanyaan Pak Tubagus ya. Sudah ini Pak Tubagus sudah puas dengan jawabannya? Oke. Sudah sangat jelas. Pak Tubagus. Terima kasih mungkin, Bu atas penjelasan. Ya, ini memang tadi mengingat Bu Nurul memang sangat sekali kebutuhan teknologi ya Bu ya. Nah, jadi nggak boleh ditinggalkan Pak Tubagus. Teknologi itu memang harus update terus. Baik, Bu Reni, pertanyaan Bu Reni, Bu Nurul. Ya, tadi Bu Reni menanyakan bahwa, Bu, jurnalnya gimana? Satu-satu ya kita tulis, misalkan beli bawang merah, gitu ya Bu ya? Iya, repot. Beli cabai, beli ini. Nah, mungkin Ibu gitu, Ibu belanja, mungkin Ibu klasifikasikan saja, misalkan ini bumbu ya, untuk ini. Kemudian bahan bakunya apa? Misalkan Ibu membuatnya rendang, seperti ya. Kalau rendang berarti kan ada dua nih, bumbu dengan daging, begitu aja Bu. Jadi bumbunya berapa, semua bumbu itu berapa pengeluarannya, kemudian untuk daging berapa pengeluarannya. Sampai sini paham Ibu? Nah itu nanti akan bisa kita catat ya, nanti di situ aja pengeluaran membeli bumbu ya, bumbu rendang bisa seperti itu. Kemudian pengeluaran untuk membeli daging. Nah setelah bumbu ini kita campur dengan daging, kan kita masak nih. Setelah itu kan matang, kita jual. Nah, tadi pengeluarannya berapa? Misalkan tadi beli bumbunya 50.000. Beli dagingnya adalah katakanlah tadi beli 2 kilo 200.000 lah. Jadi ada 250.000 itu kan adalah pengeluaran. Kemudian Ibu jual itunya ya, jual rendangnya, harganya misalkan dijual dengan harga dari daging 2 kilo itu bisa sampai 500.000 gitu kan. Jadi kita punya pendapatan 500.000. Nah, tadi pengeluaran kita tadi adalah pengeluaran ada dua tadi, bumbu dengan daging ya. Ditambah lagi mungkin pengeluarannya adalah misalkan Ibu beli gas ya. Untuk memasak kan ada gas, perlu gas ya.
perlu gas. Ini harus dihitung dulu Bu semuanya. Jadi bumbu, daging, kemudian terkait dengan gas untuk memasaknya itu berapa. Ini di apa namanya dicatat dulu ya di situ. Jadi membeli gas, kemudian membeli bumbu-bumbu, kemudian membeli daging. Oke, ada 3 nih pengeluarannya. Setelah itu, setelah matang itu rendangnya, kita jual, katakanlah dari 2 kilo ini laku 500.000. Nah, kita bisa hitung itu. Kita catat di situ ya tadi handphone ya. Penjualan, misalkan rendang, misalnya dibuat rendangnya itu misalkan per 250 gram harganya berapa gitu. Misalkan terjual 2 kilo tadi terjual semua misalkan. Itu akan kelihatan jadi 500.000 dikurangi tadi dengan 250 bumbu dan daging ditambah dengan tadi gasnya misalkan 30.000, 280 ya. Maka kita bisa melihat di situ kita punya laba nih 220.000. Seperti itu Bu. Jadi terkait dengan tadi jurnal ya, karena ini menggunakan handphone, jadi Ibu nggak perlu repot belajar jurnal. Jurnal itu apa sih? Kita tinggal klik saja. Makanya tadi saya bilang ini pemanfaatan teknologi, sehingga kita tinggal klik saja, kita bisa tahu tadi, bisa lihat laporan keuangannya, bisa melihat jurnalnya, bisa melihat buku besarnya, dan seterusnya. Seperti itu Bu Reni. Jadi nanti Ibu dengan teman-teman yang memang sudah ada bisnis UMKM dan sudah mulai rame ya, artinya sudah banyak penjualan, saya kasih masukan sebaiknya Ibu mendownload saja itu. Di Play Store ya, mendownload software yang namanya tadi akuntansi UKM, karena sangat mudah sekali dan Ibu pun nggak perlu pusing. Jadi kan kalau kita belanja kan kita pasti bawa HP dong, ya kan Bu ya, Bu Reni? Ya, kalau belanja kan bawa HP, nah, langsung aja kita beli bumbu langsung masukkan, bumbu berapa langsung masukkan, kita beli daging berapa masukkan, gitu. Ya. Jadi seperti itu nanti akan memudahkan kita untuk bisa tertib, ya. Karena ini kan sebenarnya saya inginnya kan adalah tertib mencatat, karena dengan tertib mencatat kita punya rasa untuk bisa melakukan keberlangsungan usaha kita gitu. Dengan melakukan pencatatan yang terus ya rutin setiap hari, maka kita akan tahu nih seberapa besar sih laba kita, bagaimana usaha kita semakin besar ya labanya ketahuan semakin besar dan seterusnya, sehingga dengan demikian kita akan bisa mengatakan bahwa usaha saya ini sukses seperti itu. Demikian Bu Reni. Ya, sudah puas Bu Reni? Sudah habis waktunya. Saya berantakan Bu tanya. Ini kebetulan waktu sudah habis, cuman ya oke. Ini karena memang banyak yang bertanya, saya kasih waktu lagi, mungkin cuman 1 menit ya Bu. 5 menit ya? Ya. Silakan. Saya dengan Afriani Bu. Silakan. Ibu siapa Bu? Halo Bu. Afriani Bu. Oh baik. Afriani. Wah ini Bu. Rendang juga nih Bu kayaknya nih usahanya. Iya Bu. Nah, pas banget yang saya cerita tadi ya. Silakan Bu. Iya. Nah gini Bu, tadi kan Ibu ada cerita gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka ini sendiri Bu, catat sendiri, belanja sendiri, semua ngirim apa segala macam. Kadang kita suka lupa gitu loh Bu, mau catat-catat begitu. Pasti. Gimana caranya Bu biar konsisten, biar kita juga kadang-kadang kan di pelatihan juga udah download macam-macam sih, apik lah, akuntansi keuangan atau segala macam gitu loh Bu. Itu yang kadang kalau lagi rajin, tapi nanti kalau udah malas lupa, ya udah bablas gitu. Gimana caranya supaya kita tetap rajin, tekun gitu loh Bu, mencatat. Baik. Gitu. Iya, baik Bu. Nih, kuncinya adalah ya. Jadi kuncinya ya Bu Afriani, kuncinya adalah konsisten. Gitu. Ibu, kuncinya adalah konsisten. Jadi ketika Ibu mau belanja untuk usaha Ibu udah harus berpikir nih, oh ini usaha saya, jadi saya harus bagus pencatatannya, harus bagus. Jadi Ibu harus punya dokumentasi terkait dengan semua pengeluaran, semua penerimaan. Makanya tadi bilang, saya kan tadi katakan bahwa kita kalau belanja memang nggak bawa HP Bu. Ibu kalau kemana-mana bawa HP nggak Bu? Bawa kan Bu? Nah ketika Ibu belanja, ya ketika Ibu belanja, dibuka tuh HP-nya langsung masukkan kita. Saya ke pasar nih langsung beli bahan-bahannya, misalkan tadi saya bilang bumbunya katakanlah beli 50.000, udah langsung ketok di situ Bu, tulis bumbu-bumbu 50.000. Oke, langsung. Setelah itu kita pergi lagi ke tempat ke tempat daging ya.
Nah, sambil menunggu dilayani langsung masukkan itu gitu. Jadi artinya sebenarnya Ibu harus konsisten saja untuk melakukan pencatatan. Karena gini, kita kan suka lupa, Bu. Apalagi kayak saya gitu kan suka lupa. Saya ngeluarin uang berapa tadi ya? Lupa gitu kan. Sehingga nanti kita nggak tahu nih kita ngeluarin uang berapa, kemudian kita lupa, ya kita gimana kita mau tahu kalau kita dapat laba berapa gitu loh, Bu. Jadi kan kalau usaha kan kita harus tahu kan bagaimana kita laba kita tuh berapa. Jadi kita bisa ngitung nih pengeluaran berapa, pendapatan berapa, kita bisa tahu laba kita berapa. Seperti itu, Bu. Jadi saya jadi kadang dicatat di kertas gitu, suka lupa nyalin gitu. Kadang kan bawa kertas gitu. Nanti di rumah udah kegabung gitu kan suka lupa. Nah, itu dia. Jadi kan itu yang saya bilang itu namanya sistem konvensional ya, dengan menggunakan catatan kan, tiba-tiba catatannya nanti kertasnya nggak tahu kemana kebuang lah, udah nggak bisa itu kita lihat seperti itu. Jadi jadi Bu, saya nanti minta tolong Ibu nanti kalau misalnya Ibu memang konsisten dengan usaha Ibu, pengen tahu biar usaha Ibu tuh terus berkembang atau tidaknya, biar tahu labanya atau tidaknya, maka Ibu kalau bisa mulai mendownload ini. Karena ini lebih mudah, Bu, daripada yang lain. Saya belajar yang lain agak susah nih, kalau yang ini gampang sekali. Jadi kita langsung tadi ya, tadi sudah seperti yang video tadi, saya tinggal klik aja tambah, nanti di situ akan ada pengeluaran apa, pendapatan apa seperti itu. Jadi nanti bisa ketahuan laba kita berapa. Demikian Bu Alfiani. Begitu Ibu yang lain ya, seperti itu. Waktunya sudah habis, Ibu-ibu. Nanti kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, boleh japri ke saya. Bisa japri atau di chat bisa, Bu. Itu kita bantu chat, bantu jawab. Bu Alfiani, itu kalau Ibu nggak sempat mencatat, Ibu bisa rekam juga, Bu. Suara Ibu misalnya, beli garam, beli bawang, nah itu direkam. Nah, mudah-mudahan besok ada aplikasi yang dia langsung rekam, bisa langsung nyatet, Bu. Di aplikasinya, Bu. Jadi nggak usah bagus itu, Bu. lagi ya, Bu. Nah, mudah-mudahan ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Nurul. Saya simpulkan bahwa untuk pencatatan tidak mesti harus dilakukan secara manual, Ibu-ibu, untuk aplikasi untuk akuntansi ya, atau laporan keuangan. Jadi kita bisa melalui aplikasi smartphone. Dan ini sudah mudah sekali dan kita dapat laporan keuangan secara otomatis dari sistem ini. Begitu ya Bu Nurul. Untuk berikutnya. Ya, terima kasih Bu Rona. Baik, saya tutup pemaparan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.